Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara penyidik Polda Metro Jaya siang tadi menggelar konferensi pers kasus pembunuhan anak artis Thamara Tiasmara, Dante. Dari hasil penyelidikan, tersangka Yuda berupaya menenggelamkan korban di kolam berkedalaman 1,5 meter dan dengan durasi bervariatif. Investigasi yang dilakukan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berdasarkan bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan 23 orang saksi. Hasilnya pelaku pada saat kejadian meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Korban lalu dibenamkan berkali-kali dengan durasi yang bervariasi. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Membahas lebih dalam mengenai modus dan juga motif tersangka Yuda menenggelamkan Dante, sudah hadir bersama kami di Zoom psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bang Reza. Bang Reza, siang ini polisi menjelaskan modus yang dilakukan pelaku. Apa analisa Anda terkait modus pelaku ini yang terungkap? Sepertinya seingat saya sudah sejak sekian hari silam perbincangan tentang modus dianggap tanda petik selesai. Karena lewat media Kompas TV pun publik mendapatkan informasi tentang bagaimana tindak tanduk sang tersangka ini di lokasi kejadian. Karena modus berbicara tentang serangkaian aksi, serangkaian perilaku yang harus dilaksanakan oleh seorang pelaku kejahatan agar misinya bisa tercapai. Nah, kalau memang ingin kita perbincangkan modus secara menyeluruh, maka menurut saya perlu mundur sebelum tersangka dan korbannya berada di TKP alias di kolam renang, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh tersangka. Bahkan seandainya, saya garis bawahi, seandainya aksi ini bukan merupakan aksi individual, melainkan aksi berkelompok, maka apa pula yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh tersangka bersama kemungkinan adanya pelaku-pelaku yang lain. Nah, potret semacam itu sebelum kejadian, itulah yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang modus serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan agar kemudian misinya bisa tercapai. Oke, tapi kalau dari menurut Anda sendiri, perspektif Anda, apakah ada kemungkinan bahwa aksi ini merupakan aksi berkelompok? Saya tidak tahu, begini, kalau tadi berdasarkan pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, saya menangkap sudah ada 2 atau bahkan 3 dari 4 unsur dalam aksi kejahatan berencana. Kita uraikan satu persatu ya. Orang pelaku kejahatan bisa dikatakan berencana, dalam kasus ini kemungkinan adalah pembunuhan berencana. Lalu bisa dipastikan pada proses berpikir si pelaku ada 4 unsur yang dia kalkulasi, yaitu target. Targetnya sudah ada, yaitu korban, Ananda Dante. Yang kedua, resiko bahwa tersangka menengok ke kanan dan ke kiri mengindikasikan bahwa dia mengantisipasi kemungkinan atau risiko yang harus dia hadapi. Yang ketiga, sumber daya, bahwa tersangka memindahkan anak dari kolam dangkal ke kolam yang dalam, ini mengindikasikan bahwa tersangka sudah mengkalkulasi bahwa prospek tewasnya korban akan lebih besar seandainya dia memanfaatkan sumber daya yang satu ini, yaitu sumber daya berupa kolam yang dalam. Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu terkait dengan insentif. Yang ini saya katakan, sudah 3 dari 4 unsur ini menunjukkan indikasi bahwa tersangka melakukan kejahatan secara berencana.
Karena berencana, maka masuk akal kalau kemudian pihak kepolisian mengembangkan investigasinya untuk Ya. mencari tahu adakah kemungkinan ini dilakukan secara berkelompok. Ada eksekutornya, ada mastermind-nya, ada pihak yang memfasilitasinya, ada pihak yang menyediakan exit plan-nya, dan seterusnya. Oke, kalau dengan hal-hal yang sudah ada ini, artinya temuan-temuan sementara ini, apakah artinya alibi pelaku ini sudah secara menyeluruh terbantahkan terkait latihan pernapasan ini? Yang saya simak di media massa adalah tersangka ini menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Betul. Sekarang kita bayangkan, pada satu episode ke episode berikutnya, hampir bisa dipastikan tersangka pasti mengobservasi apa yang terjadi pada korbannya. Ketika ditenggelamkan pertama kali, ketika ditenggelamkan kedua kali, dan seterusnya, kondisi korban terbaca atau teramati oleh tersangka. Dan saya bayangkan bahwa kondisi korban makin lama makin lemas seiring adanya penenggelaman secara berulang kali. Sekiranya ternyata korban atau tersangka tidak menghentikan perbuatannya, betapapun dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa berakibat fatal terhadap korban, maka ini adalah bentuk perencanaan. Oke. Terkait dengan motif, ini kan modusnya sudah terungkap. Analisa Anda terkait motif? Seringkali kita bicara tentang tindak pidana, termasuk pembunuhan, motif sesungguhnya hanya ada dua. Satu, motif emosional yang bersangkut paut dengan perasaan hati yang serba negatif, cemburu, dendam, sakit hati, amarah, frustasi, dan sejenisnya. Atau motif yang kedua, yang tidak ada urusannya dengan suasana hati, yaitu motif instrumental. Kalau sang tersangka melakukan aksi ini di latar belakangi oleh motif instrumental, maka dia pasti mencari manfaat tertentu yang hanya akan bisa dia peroleh dengan cara menghabisi targetnya. Manfaat instrumental itu misalnya harta, cinta, seks, popularitas, dan segala macam manfaat lainnya. Jadi menurut Anda sendiri, peristiwa ini apakah cukup berhenti terkait dengan satu tersangka atau bisa berkembang dengan adanya tersangka-tersangka lain? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.